Otak Anda bisa berubah hanya dalam 5 kebiasaan pagi berturut-turut. Tapi kebanyakan orang bangun pagi, langsung cek HP, minum kopi, dan berharap produktif. Ilmu syaraf justru menunjukkan, rutinitas pagi seperti ini perlahan merusak fokus dan energi otak. Di video ini, saya akan tunjukkan 5 kebiasaan pagi sederhana yang terbukti mengaktifkan neuroplastisitas, membuat otak lebih fokus, lebih tahan stres, dan jauh lebih produktif. Dan kebiasaan ketiga adalah yang paling sering diremehkan, padahal dampaknya bisa bertahan seharian penuh. Saat Anda terbangun di pagi hari, otak tidak langsung aktif penuh. Ia berada dalam kondisi transisi antara tidur dan sadar, sebuah fase yang dalam ilmu syaraf dikenal sangat plastis. Di fase ini, koneksi neuron masih lentur, mudah dibentuk, dan sangat peka terhadap stimulus pertama yang diterimanya. Masalahnya, kebanyakan orang memberikan stimulus terburuk, ponsel. Notifikasi, pesan, berita, dan media sosial memicu lonjakan dopamin yang tidak terstruktur. Otak dipaksa bereaksi sebelum sempat menentukan prioritasnya sendiri. Akibatnya, sistem perhatian menjadi terfragmentasi sejak menit pertama bangun tidur. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa paparan informasi acak di pagi hari menurunkan kemampuan fokus berkelanjutan hingga beberapa jam setelahnya. Otak masuk ke mode reaktif, terus merespons, sulit memimpin. Inilah sebabnya banyak orang merasa sibuk, tapi tidak produktif. Padahal, solusi paling sederhana adalah menunda input. Memberi otak 5-10 menit tanpa layar memungkinkan sistem saraf mengatur ulang orientasi internalnya. Otak diberi kesempatan untuk berpindah dari mode bertahan hidup menuju mode pengendalian sadar. Tidak perlu meditasi rumit, duduk diam, berdiri, atau hanya memperhatikan nafas sudah cukup. Yang penting, tidak ada layar, tidak ada informasi baru. Kebiasaan kecil ini mengirim sinyal kuat ke otak. Hari ini, Anda yang memimpin. Dan dari sinilah, neuroplastisitas mulai bekerja ke arah yang benar. Banyak orang mengira energi datang dari kopi. Ilmu saraf berkata sebaliknya. Energi dimulai dari cahaya. Di dalam otak, terdapat pusat pengatur waktu biologis yang disebut suprakiasmatik nukleus. Struktur kecil ini bertugas mengatur ritme sirkadian, jam internal yang menentukan kapan Anda waspada, fokus, atau lelah. Cahaya pagi alami adalah sinyal utama bagi sistem ini. Ketika mata menerima cahaya pagi, otak menghentikan produksi melatonin dan mulai melepaskan kortisol dalam dosis sehat. Inilah hormon kewaspadaan yang membuat pikiran jernih dan tubuh siap berfungsi. Tanpa cahaya pagi, otak tetap berada dalam mode malam, meskipun Anda sudah bangun dan beraktivitas. Inilah penyebab umum brain fog dan kelelahan mental di pagi hari. Inilah penyebab umum brain fog dan kelelahan mental di pagi hari. Solusinya sangat sederhana. Paparan cahaya alami 5-15 menit. Tidak harus berjemur keras, duduk dekat jendela, berjalan singkat di luar rumah, atau membuka tirai sudah cukup. Kebiasaan ini memperkuat ritme biologis dan secara bertahap melatih otak untuk lebih cepat fokus di pagi hari. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan kualitas tidur malam, stabilitas emosi, dan produktivitas keseluruhan. Neuroplastisitas bekerja lewat pengulangan sinyal, dan cahaya pagi adalah sinyal paling kuat yang sering diabaikan. Di era digital, otak hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk diam. Begitu bangun, kita langsung menerima suara, teks, dan tuntutan eksternal. Padahal, justru dalam keheningan singkatlah otak melakukan pekerjaan terpentingnya. Ilmu saraf menyebut jaringan ini sebagai default mode network. Saat tidak ada stimulus, jaringan ini aktif. Ia menyusun memori, mengintegrasikan emosi, dan membangun pemahaman diri. Tanpa aktivasi jaringan ini, pikiran terasa penuh tapi kosong. 3 hingga 5 menit keheningan di pagi hari sudah cukup untuk mengaktifkan proses ini. Tidak perlu tujuan, tidak perlu afirmasi. Justru ketidakterarahan itulah yang memberi ruang bagi otak untuk menyelaraskan dirinya. Justru orang yang melewatkan fase ini
cenderung merasa terburu-buru, mudah terdistraksi, dan sulit berpikir jernih sepanjang hari. Sebaliknya, mereka yang membiasakan jeda hening melaporkan peningkatan kejernihan mental dan stabilitas fokus. Ini bukan soal spiritual, ini adalah mekanisme biologis yang nyata. Memberi otak ruang sebelum dibanjiri informasi adalah salah satu cara paling efektif untuk melatih ketahanan kognitif jangka panjang. Otak tidak dirancang untuk langsung duduk diam. Secara evolusioner, gerakan adalah sinyal bahwa tubuh aman dan siap berfungsi. Gerakan ringan di pagi hari meningkatkan aliran darah ke otak dan memicu pelepasan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, protein yang berperan penting dalam pertumbuhan dan koneksi neuron. Tidak perlu olahraga intens, bahkan gerakan ringan seperti stretching, berjalan singkat, atau gerakan sadar dengan napas sudah cukup untuk mengaktifkan sistem ini. Ketika tubuh bergerak, otak menerima pesan, kita hidup, kita siap. Hal ini menurunkan stres bawah sadar dan meningkatkan kapasitas fokus. Banyak orang merasa sulit konsentrasi bukan karena kurang motivasi, tetapi karena tubuh belum memberi sinyal kesiapan pada otak. Gerakan pagi adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Ia menyatukan sistem saraf, emosi, dan perhatian dalam satu ritme. Inilah neuroplastisitas dalam bentuk paling praktis. Kesalahan terakhir yang sering terjadi di pagi hari adalah membebani otak dengan terlalu banyak target. To-do list panjang terlihat produktif, tetapi bagi otak ini adalah ancaman. Terlalu banyak tujuan meningkatkan beban kognitif dan memicu kecemasan ringan yang menguras energi mental. Neuroscience menawarkan pendekatan berbeda, cognitive narrowing. Dengan menetapkan satu niat utama untuk hari itu, otak dapat memusatkan sumber dayanya. Fokus menjadi lebih stabil, keputusan lebih cepat, dan kelelahan mental berkurang. Satu niat bukan berarti hanya mengerjakan satu hal, tetapi memiliki satu arah utama yang memandu semua aktivitas lain. Ini melatih otak untuk bekerja secara strategis, bukan reaktif. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini memperkuat kontrol eksekutif dan meningkatkan produktivitas tanpa memaksa diri. Neuroplastisitas sering terdengar seperti istilah ilmiah yang jauh. Padahal, ia bekerja diam-diam lewat kebiasaan kecil yang Anda ulang setiap pagi. Bukan motivasi besar yang mengubah otak, tapi sinyal-sinyal kecil yang Anda kirimkan secara konsisten. Setiap pagi, otak Anda bertanya satu hal sederhana. Apakah hari ini aman? Apakah aku perlu bertahan atau berkembang? 5 kebiasaan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memberi otak lingkungan yang tepat untuk bekerja optimal. Anda tidak perlu menerapkan semuanya sekaligus. Mulailah dengan satu, dan biarkan otak melakukan sisanya. Karena ketika otak berubah, cara Anda berpikir berubah. Dan ketika cara berpikir berubah, hidup ikut bergerak. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru, Tekan like agar lebih banyak orang memahami cara kerja otaknya sendiri. Dan subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak memaksa produktivitas. Kita melatih otak agar mendukung kita. Sampai jumpa di video otak optimal berikutnya.